Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Purwanti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan program madrasah. Akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Dalam materi kali ini, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian komponen kurikulum, yang kedua komponen-komponen kurikulum, dan yang ketiga keterkaitan antara komponen satu dengan yang lainnya. Yang pertama, komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Jadi di sini kurikulum itu sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan, yakni tujuan, materi, metode, media, evaluasi. Komponen-komponen tersebut baik secara sendiri maupun bersama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Nah, di sini komponen-komponen kurikulum itu terdiri dari yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, dan proses evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah standar kompetensi dan tujuan pembelajaran khusus disebut dengan istilah kompetensi dasar. Yang kedua, komponen materi. Materi merupakan bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu, pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan komponen. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dalam program masing-masing bidang studi tersebut. Nah, kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Kriteria itu antara lain, yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Yang kelima, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga, komponen metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun secara optimal bisa tercapai. Strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik secara umum, berlaku, maupun bersifat khusus dalam pengajaran. Jadi dalam strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan. Relevansi berkenaan dengan kesesuaian suatu program dan pelaksanaannya dengan tuntutan dan kebutuhan baik dari kepentingan masyarakat maupun peserta didik. Untuk efisiensi berkenaan dengan penggunaan waktu, tenaga, sarana, dan sumber-sumber lainnya secara optimal. Untuk efektivitas berkenaan dengan pemilihan atau penggunaan cara atau jalan utama yang paling tepat dalam mencapai tujuan.
Yang keempat, produktivitas berkenaan dengan optimalnya hasil yang dicapai dari suatu program. Yang terakhir, keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain. Yang pertama, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Yang kedua, komponen isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Komponen metode berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dalam konteks kurikulum. Komponen evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.